Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, di video sebelumnya kita sudah belajar memahat atau mengukir ornamen pada bagian ini, dan ini tumpang tindih ya. Nah, di video ini adalah video part kedua untuk mengukir ukiran klewer seperti ini. Nah, sekarang kita di bagian yang ini. Untuk di bagian ini yang terakhir ya, karena ini agak rumit, jadi kita belajar yang dari step yang agak mudah terlebih dahulu, dan kemudian kalau sudah bisa memahami kita langsung di bagian yang paling rumit ini. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja pada videonya ini. Tapi sebelum video kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe channel Gria Ukir ini, yuk subscribe channel Gria Ukir ini, karena di channel Gria Ukir ini akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu. Jadi nggak akan rugi jika kalian subscribe channel Gria Ukir ini, dan jika kalian subscribe, itu akan menambah semangat saya untuk memberikan edukasi-edukasi tentang seni ukiran kayu. Oke, kita langsung pada video tutorial di bagian ini. Let's go. Untuk di bagian ini tumpang tindihnya ini tempelan ya teman-teman, tempelan dengan ketebalan 2 cm. Nih, dengan ketebalan 2 cm ya, cukup tebal. Sebenarnya 1 cm atau 1,5 cm itu sudah cukup, tapi ini saya membuat yang 2 cm agar terlihat tambah wah itu ya timbulannya ya. Untuk tahap yang pertama, seperti biasa kita gunakan pahat coret untuk memberi dasaran pada garis ornamen. Kita di bagian yang tengah ini dulu. Nah, untuk bagian ini kita buat cembung ya, buat cembung seperti buah ini. Untuk alat yang harus kalian gunakan bisa menggunakan pahat penguku yang sudah dimodif seperti ini, pinggir-pinggirnya sudah dimodif. Ini tujuannya biar nggak nyakar-nyakar ketika memahat ini ya, memahat memutar seperti ini. Nah, jika kalian belum bisa modif pahat seperti ini, kalian bisa tonton videonya cara memodifnya. Link video saya taruh di deskripsi ya, kalian bisa tonton. Sebelum dicembungkan, terlebih dahulu kalian harus memberi dasaran di bagian garis-garis ini biar tidak merusak samping-sampingnya. Mungkin banyak sekali yang bertanya-tanya, apakah hanya menggunakan pahat penguku saja untuk membuat cembungan seperti ini? Tidak ya teman-teman, kalian juga bisa menggunakan pahat kol. Nah, di sini saya mempunyai pahat kol cebek seperti ini. Ini juga mempercepat bagian-bagian seperti ini di bagian cembung yang melengkung seperti ini. Nah, upayakan ukuran pahatnya yang sesuai dengan ornamennya ini ya, jangan sampai tidak sesuai, misalkan ini kecil, ini pakai yang besar, atau yang ini besar, ini yang kecil. Pokoknya seperti itulah ya teman-teman. Oke, kita coba menggunakan pahat kol ini ya. Nah, ini kan lebih cepat ya teman-teman. Ini langsung membentuk. Di bagian ini juga bisa kalian gunakan pahat kol. Kalau misalkan kalian belum bisa menguasai menggunakan pahat kol, juga kalian bisa menggunakan pahat penguku seperti ini. Ini rekomend banget buat teman-teman yang di tahap belajar untuk membuat ornamen-ornamen seperti ini. Di bagian ini saya menggunakan pahat kol ya. Ini pahat kol biasa, bukan pahat kol cebek, karena memang bentuknya agak tajam melengkungnya. Di bagian ini juga sama, menggunakan pahat kol. Upayakan yang seukuran ya.
Terus kemudian di bagian ini kita rapikan menggunakan pahat kol yang lebih kecil. Ini ya, ukurannya ini ya. Nah, selanjutnya di bagian ini kita cekungkan ya. Kita cekungkan, caranya dari sini sampai sini itu kita tinggikan, yang tengah kita cekungkan ke dalam. Ini tutorialnya sudah saya tunjukkan ya di beberapa ornamen yang saya pilah-pilah kemarin. Kalian bisa tonton ya. Untuk linknya ada di deskripsi, kalian bisa langsung tonton videonya. Untuk alat yang harus kalian gunakan yaitu pahat kol seperti ini. Upayakan sesuai ukurannya ya teman-teman. Tekniknya dari samping-samping terlebih dahulu, kemudian yang tengah. Kemudian sela-selanya ini kita rapikan menggunakan pahat kol ya. Untuk di ini sama ya dengan yang ini. Kemudian sela-selanya ini kita rapikan ya teman-teman. Nih, kita lanjut di bagian yang ini kita cekungan ke sini ya arahnya ya. Ini kan tadi ke arah sini lah, di bagian ini karena bentuknya seperti ini, jadi kita cekungkan ke arah ke sini. Untuk alat yang harus kalian gunakan yaitu pahat kol ya, sahabat seni. Nah, sahabat sini, jika kalian ingin memiliki atau membeli pahat dari Gria Ukir ini untuk kualitasnya yang sama seperti ini, kalian bisa langsung bisa memesannya secara langsung melalui nomor WA yang ada di sini ya. Nih ya, yang ada di nomor ini ya. Nih, kalian bisa langsung mencatat nomor ini atau bisa langsung DM di Instagramnya ini. Tapi upayakan di WA aja biar gampang komunikasinya. Atau misalkan kalian bisa langsung mencatat nomor saya yang ada di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita lanjut di bagian ini. Kan tadi kan sudah seperti ini kan, terus bentuknya karena seperti ini karena sudah saya jelaskan di video sebelumnya kalau ini ya kita cekungkan keluar. Jadi kita harus cekungkan keluar ya menggunakan pahat kol.
posisinya seperti ini, yang atas dulu sedikit-sedikit, kalau sudah ke bawah baru kita bentuk. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita rapikan ya sisanya ini. Selanjutnya di sela-selanya ini kita rapikan menggunakan pahat kol. Seperti ini ya, sampai sini. Jadi dari sini cekungnya ke dalam, terus naik ke atas, kita cekungkan ke bawah. Oke, selanjutnya di bagian yang ini kita bentuk menggunakan pahat kol yang ukuran segini ya. Nah, sebenarnya kalau kalian sudah hafal dengan gambar ornamennya, tinggal langsung dipahat menggunakan pahat coret, itu sebenarnya sudah bisa. Tapi kalau kalian belum hafal dengan bentuk ornamennya, alangkah baiknya kalian memperjelas menggunakan spidol, digambar lagi lah ya. Kemudian kita coret. Selanjutnya coretannya kita rapikan ya. Kemudian kita coreti. Nah, di bagian yang ini kita coreti juga sama seperti ini, tapi sebelum dicoreti kalian bisa ditambahkan menggunakan pahat kol yang paling kecil. Selanjutnya ditambahi menggunakan pahat coret. Nah, selanjutnya kita di bagian ini ya, di bagian ini bagian yang sangat penting sekali, kita bentuk sampai mepet di bagian yang bawah sampai menyambung dengan yang dasaran ini. Untuk di bagian ini kalian bebas mau menggunakan alat apa aja, karena ini timbul ya tumpang tindih, jadi bebas untuk memahat antara kanan dan kirinya aman ya, nggak terkena pahat sami-saminya ini. Jadi kalian bebas menggunakan alat apa aja, bisa menggunakan penguku, kol ataupun penilat. Saya tunjukkan untuk menggunakan pahat penguku saja. Di bagian ini membentuk cembungan seperti ini yang lebih cepat, enaknya menggunakan pahat kol teman-teman. Posisinya seperti ini. Bisa langsung rapi ya. Kemudian kita tambahkan pahat kol yang lebih kecil lagi di sini.
Oke, setelah itu kita bersihkan bagian sisa-sisa kertas-kertas ini menggunakan amplas, dan saya biasa menggunakan amplas dengan ukuran 60 ya, bisa amplas seperti ini ataupun amplas kertas. Sampai sini, inilah hasil dari tutorial kita hari ini. Semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa memotivasi kalian dan membuat referensi kalian lebih luas lagi di dalam seni ukiran kayu. Untuk di bagian yang ini, kita dilanjut di part yang ketiga ya. Oke, ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.